Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian aliran panas dalam masalah nilai awal dan syarat batas. Anggota kelompoknya yaitu Eli Zahara, Syarifah Sebrina Widya Putri, Nur Fajar Wahyuliana, dan saya sendiri Tanya Reski Febriani. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Eli Zahara. Kepada Eli Zahara dipersilakan. Baiklah, di sini yang pertama uh, yaitu pengertian dari aliran panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari satu badan atau sistem ke badan yang lain atau sistem di sekitarnya. Nah, jadi menurut Hidayat 2006, panas dapat berpindah melewati batas suatu sistem. Perpindahan panas ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara sistem dan sekitarnya. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah karena interaksi antar partikel. Nah, konduksi merupakan perpindahan panas melalui materi tetap seperti penampang logam yang diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini ada penampang logam, kemudian ini arah aliran panasnya. Nah, selanjutnya ada hukum Fourier tentang aliran panas. Perpindahan panas dengan cara konduksi dalam keadaan steady melewati dinding ketebalan delta X sama dengan R. Dan luas permukaan A seperti pada gambar 2.2. Nanti akan ditampilkan gambarnya ya. Nah, perubahan temperatur melalui dinding adalah delta T sama dengan T2 kurang T1. Pengertian steady adalah bila laju aliran panas dan suatu sistem tidak berubah dengan waktu, yaitu laju tersebut konstan. Maka suhu di titik manapun tidak berubah. Ini menurut Craig tahun 97. Nah, ini adalah ilustrasi aliran panas melalui dinding datar. Ini T2-nya, kemudian ini T1 sebagai delta X-nya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eli. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Syarifah Sebrita Widya Putri. Kepada Syarifah dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan yaitu persamaan konduksi panas satu dimensi secara umum formulasikan sebagai berikut. Yaitu 1 dot T, 1 per R, dot T per dot R, RK, dot T per dot R sama dengan PC, dot T per dot T kecil. Dengan R adalah jari-jari, K adalah konduktivitas termal, C adalah kalor jenis bahan, dan P adalah massa jenis bahan. Sedangkan syarat awal dan syarat batasnya dinyatakan oleh persamaan berikut. A. Syarat awal. Syarat awal atau kondisi awal didefinisikan dengan menuliskan distribusi temperatur yang diketahui melewati silinder pada waktu 0 dengan suhu awalnya adalah T0. TR, 0 sama dengan T0. Sedangkan di mana R elemen 0, R. Selanjutnya B, syarat batas.
Yang pertama, syarat batas pusat, subtraksi atau pengurangan antara masuk maupun ini keluar di pusat silinder adalah 0 karena tidak ada maupun keluar pada R sama dengan 0. Terdapat pada gambar 2.4 sehingga gradien temperaturnya juga 0. Dengan rumus seperti dou T per dou RR sama dengan 0 sama dengan 0. Ini dia gambar sketsa perpindahan panas pada syarat batas pusat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Syarifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu syarat batas interfase dalam proses perpindahan panas. Panas akan mengalir secara kontinu sehingga lapisan dengan konduktivitas panas yang berbeda dapat dipandang sebagai suatu sistem dengan nilai konduktivitas panas yang konstan di antara dua lapisan yang berbeda diberikan syarat batas interface. Misalkan interface pada grid X0 yang terletak antar dua titik grid 0 dan seperti yang terlihat pada gambar 2.5. Dengan menggunakan prinsip keseimbangan panas pada interface, maka dimensi masuk sama dengan diameter masuk sama dengan diameter keluar persamaan 2.18 dengan diameter masuk sama dengan min K1A dou TA per dou X persamaan 2.18A diameter keluar sama dengan min K2A dou TB per dou X persamaan 2.18 B jika 2.18A dan 2.18B disubstitusikan ke persamaan 2.18 maka akan diperoleh min 31A dou TA per dou X ditambah K2A dou TB per dou X. Dengan K1 adalah sifat fisik material A, K2 adalah sifat fisik material B. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Selanjutnya yaitu syarat batas luar. Dalam proses perpindahan panas, bagian yang paling luar akan mengadakan kontak langsung terhadap sumber panas. Bagian yang paling luar disebut sebagai batas luar dan panas dari luar disebut temperatur lingkungan T ambient. Misalkan pada permukaan benda yang berbentuk silent terdapat suatu lapisan yang tipis dengan ketebalan delta. Jika indeks CI menyatakan bagian dalam dan indeks 0 bagian luar, maka dengan menggunakan prinsip keseimbangan panas, diameter masuk sama dengan diameter keluar. Diameter masuk di mana adalah hasil kali antara konduktivitas panas dari luar dengan selisih temperatur lingkungan dan temperatur pada syarat batas dibagi dengan ketebalan lapisan tipis yang merupakan gradien temperatur di permukaan panas. Akan dilihat pada gambar 2.6. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut. Min lambda I dou T per dou R boundary sama dengan lambda 0 per delta T boundaries dikurang T ambient dou T per dou R boundary sama dengan lambda 0 per lambda 1 delta T ambient dikurang T boundary dengan lambda 0
sama dengan konduktivitas panas dari luar, lambda 1 yaitu konduktivitas panas dari dalam, dan delta sama dengan ketebalan lapisan tipis atau kaleng. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fajar Wahyuliana. Kepada Nur Fajar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh-contohnya. Di mana contoh pertama yaitu tinjau slab atau dinding lemari es setebal L dan tinggi tak hingga anggap lebar permukaan slab sedemikian lebar sehingga aliran panas hanya terjadi dalam arah sumbu X. Adapun penyelesaiannya yaitu pada saat T sama dengan 0 berbanding Tx sama dengan 0, pada saat Tx sama dengan 0 yaitu 0 derajat, pada saat Tx sama dengan 1 dia suhunya 100 derajat. Cari persamaan Tx, T. Yang pertama, kita harus tinjau kondisi awalnya terlebih dahulu, di mana U0-nya sama dengan T sama dengan 0. U0 sama dengan 0 derajat, di X sama dengan 0. Dan U0 sama dengan 100 derajat jika di X sama dengan 1. Di mana ini merupakan linear, maka U0 sama dengan 100 per L kali X. Nah, setelah kondisi awal T besar dari 0, maka nabla kuadrat F ditambah K kuadrat F sama dengan 0. Maka D kuadrat F per dx kuadrat ditambah K kuadrat F sama dengan 0. Yang hasilnya Fx sama dengan sin Kx dan cos Kx. Yang 1 per A kuadrat, 1 per T dikali dt besar per dt kecil sama dengan minus K kuadrat, maka hasilnya dt besar per dt sama dengan minus K kuadrat A kuadrat T, yang maka T sama dengan E pangkat minus K kuadrat A kuadrat T. Adapun uji syarat batasnya di mana UX, Y, Z, T sama dengan himpunan dari E pangkat minus K kuadrat A kuadrat T sin Kx dan E pangkat minus K kuadrat A kuadrat T cos Kx. Yang dimana X sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Sehingga sin Kx yang memenuhi syarat yaitu X sama dengan L, dimana U sama dengan 0, maka sin I per L X dan K sama dengan NP per L. Sehingga diperoleh UX, T sama dengan E pangkat minus NPA per L kuadrat T sin NPX per L. Dan T sama dengan 0, U sama dengan U0 sama dengan 100 per L X. Yang hasilnya maka UXT sama dengan sin NPX per L yang nilainya itu tidak sama dengan 100 per L X. Agar memenuhi syarat, maka UX, T sama dengan sigma 1 hingga ke tak hingga BN E pangkat minus NPA per L kuadrat T sin NPX per L. T sama dengan 0 dan U sama dengan U0 sama dengan 100 per LX. Maka UX0 sama dengan sigma 1 sampai tak hingga BN sin NPX per L. Yang hasilnya sama dengan 100 per LX. Lanjut, Eli. Dan pada saat T0, maka sigma 1 ke tak hingga BN sin NPX per L sama dengan 100 per LX. Dan ini merupakan deret Fourier sinus Fx sama dengan 100 per Lx,
di mana X besar dari 0 dan kecil dari L, dan sama dengan 0 untuk yang lainnya. Selanjutnya kita cari Bn. Penyelesaiannya yaitu Bn sama dengan 2 per L integral 0 hingga 1 fx sin n px per L dx. Maka diperoleh Bn sama dengan 200 per Pi min 1 pangkat N dikurang 1 per N. Sehingga diperoleh UXT sama dengan 200 per Pi sigma 1 sampai tak hingga minus 1 pangkat N kurang 1 per N dikali E pangkat minus NPA per L kuadrat T dikali sin NPX per L. Baiklah, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Fajar Wahyuliana. Hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih atau kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.